Halo semua, perkenalkan saya Nespa Bunga Lensia dan Hai, saya dengan Lina Widya Ayu Hapsari. kami dari mahasiswa Universitas Yatsi Madani, Prodi Kewirausahaan semester 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sejarah dan proses bentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Benar, bahasa Indonesia lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Dalam waktu singkat ini, mari kita telusuri akar penetapan nama hingga pengukuhan sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu kan. Sejak abad ke-7, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara, terbukti dari prasasti Kerajaan Sriwijaya. Lalu, mengapa bahasa Melayu dipilih, bukan bahasa Jawa yang jumlah penuturnya lebih banyak? Nah, sini ada 4 alasan utama. Pertama, bahasa Melayu sudah lama menjadi bahasa perdagangan dan penghubung antar pulau. Lalu kedua, sistemnya sederhana dan tidak mengenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa. Ketiga, suku-suku lain dengan sukarela menerimanya. Lalu keempat, bahasa Melayu dianggap mampu menjadi bahasa kebudayaan dalam arti luas. Nama bahasa Indonesia sendiri tidak muncul begitu saja. Pada persiapan Kongres Pemuda 1926, saat itu terjadi perdebatan. Muhammad Yamin mengusulkan nama bahasa Melayu, sementara M. Tabrani mengusulkan bahasa Indonesia. Usul Tabrani akhirnya diterima secara aklamasi. Nah, penetapan ini nih kemudian diperkuat melalui peristiwa bersejarah yaitu Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dalam ikrar ketiga dinyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sejak saat itulah bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kemerdekaan, status bahasa Indonesia kembali ditegaskan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki 2 kedudukan penting loh ya. Pertama, sebagai bahasa nasional yang berfungsi mempersatukan bangsa. Terus yang kedua, sebagai bahasa negara yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, dan juga hukum. Selain kedudukan, perkembangan ejaan juga menarik untuk disimak. Nah, ini ejaan pertama adalah ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 yang menggunakan OE untuk bunyi U dan TJ untuk C dan DJ untuk J. Nah, kalian tahu nggak? Bergantinya menjadi ejaan Republik itu pada tahun 1947 yang mengganti OE menjadi U dan disempurnakan pada ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD tahun 1972 yang mengubah TJ menjadi C serta DJ menjadi J. Peran Kongres Bahasa Indonesia juga tidak kalah penting. Kongres 1 tahun 1938 di Solo mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa undang-undang negara yang kemudian menjadi kenyataan setelah kemerdekaan. Kesimpulannya, bahasa Indonesia bukanlah warisan satu suku, melainkan hasil kesepakatan politik dan kebangsaan. Berakar dari bahasa Melayu, diangkat melalui Kongres Pemuda tahun 1926, diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, dan disahkan dalam UUD 1945. Memahami sejarah ini penting agar kita semakin menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sesuai dengan kedudukannya. Demikian bahasan singkat kita. Semoga bermanfaat. Salam bahasa Indonesia, Salam persatuan, salam persatuan, dan sampai jumpa.